Perkenalkan, kami dari kelompok 6B yang beranggotakan Elsa Angelita, Walgani, Tiara Zara, Muhammad Aditya, Audrey Nabil, dan Imam Faisal. Di sini kami akan membahas hasil pembahasan kami yang berjudul Risiko dan Keamanan dalam Sistem Penanganan Kontainer Berbasis Otomatis. Untuk pembahasan lebih lanjut akan dilanjutkan oleh Kansa. Oke, yang pertama di sini ada sistem penanganan kontainer berbasis otomasi, yaitu suatu sistem terintegrasi yang mengandalkan teknologi otomatis untuk melakukan berbagai aktivitas dalam penanganan kontainer di pelabuhan atau terminal peti kemas. Sistem ini menggantikan sebagian besar atau bahkan seluruh pekerjaan manual yang sebelumnya dilakukan oleh manusia, dengan mesin dan perangkat lunak yang diprogram untuk menjalankan tugas-tugas tersebut secara efisien dan akurat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kemudian ada contoh aktivitas yang dapat diotomasi dalam sistem. Yang pertama itu ada pembongkaran dan pembuatan kontainer menggunakan alat seperti stocking crane atau automatic straddle carry untuk mengangkat dan memindahkan kontainer dengan cepat dan presisi. Yang kedua itu ada penumpukan kontainer menggunakan sistem manajemen yard yang terintegrasi. Yang ketiga pengangkutan kontainer menggunakan automated guided vehicle atau rail mounted gantry crane untuk mengangkut kontainer di dalam area terminal. Yang ketiga, yang terakhir itu pelacakan kontainer menggunakan sistem identifikasi seperti RFID atau barcode untuk melacak pergerakan kontainer secara real time. Selanjutnya, Manfaat otomasi pada sistem penanganan kontainer. Yang pertama, ada sistem otomasi dapat dengan mudah disesuaikan dengan perubahan volume penanganan kontainer, sehingga memungkinkan untuk mengoptimalkan kapasitas sesuai dengan permintaan. Sistem otomasi dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen lainnya, seperti sistem manajemen gudang dan sistem manajemen transportasi, sehingga memungkinkan pengelolaan rantai pasokan yang lebih terintegrasi. Jenis-jenis risiko pada sistem penanganan kontainer berbasis otomasi. Yang pertama, kerusakan pada peralatan seperti kren, AGV, atau sensor dapat mengganggu operasional dan menyebabkan downtime. Kedua, bug, malware, atau kesalahan dalam pemrograman dapat menyebabkan sistem berhenti bekerja atau menghasilkan output yang salah. Gangguan jaringan atau komunikasi dapat menghambat pertukaran data antara berbagai komponen sistem. Yang keempat, sistem tidak dapat menangani volume kontainer yang melebihi kapasitas diskrennya, terutama saat terjadi lonjakan permintaan. Lalu, sistem otomasi yang terhubung ke jaringan dapat menjadi sasaran serangan siber seperti hacking, malware, atau ransomware. Akses yang tidak sah ke sistem dapat menyebabkan data sensitif bocor atau dimanipulasi. Tindakan sabotase baik dari dalam maupun luar organisasi dapat merusak peralatan atau mengganggu operasional. Gangguan pasokan listrik dapat menyebabkan sistem berhenti. X. Strategi mitigasi risiko sistem penanganan kontainer berbasis otomasi. Melindungi jaringan dari serangan dari luar, melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah, menambal kerentanan keamanan yang ditemukan, membatasi akses ke sistem hanya untuk pengguna yang berwenang, memberikan pelatihan kepada karyawan tentang keamanan cyber, dan menyusun rencana tindakan yang akan diambil dalam situasi darurat, seperti kebakaran, gempa bumi, atau gangguan fisik. kemudian ada implementasi sistem keamanan penanganan kontainer berbasis otomasi. Yang pertama yaitu melatih operator dan teknisi. Kedua, meningkatkan kesadaran dan risiko. Ketiga, menggunakan sistem monitoring. Keempat, melakukan audit keamanan secara berkala. Dan yang terakhir, kerjasama dengan pihak terkait seperti vendor, peralatan penyedia layanan keamanan cyber. Kesimpulan dan dalam era digitalisasi yang pesat, otomasi dalam sistem penanganan kontainer di industri logistik telah membawa efisiensi yang signifikan. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, terdapat risiko keamanan yang kompleks dan serius. Baik ancaman cyber maupun fisik dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar, gangguan operasional yang berkepanjangan, hingga potensi kecelakaan kerja. Oleh karena itu, implementasi kebijakan keamanan yang komprehensif dan penilaian risiko secara berkala menjadi sangat krusial untuk meningkatkan keamanan sistem, beberapa langkah strategis perlu diambil seperti peningkatan kesadaran keamanan melalui pelatihan rutin, investasi dalam teknologi keamanan terkini, pengembangan prosedur yang efektif, serta menjalin kerjasama yang erat dengan pihak terkait. Dengan demikian, industri logistik dapat membangun sistem penanganan kontainer yang lebih aman dan handal siap menghadapi tantangan di masa depan.